tantangan bagi seorang suami ya dalam hidup membangun sebuah maliki rumah tangga itu: satu, jangan selingkuh, dan kedua, jangan main tangan. Mungkin kalau perempuan itu diajak hidup susah lah, kita pasti mengalami lah bagaimana uang belanja kurang, bukan cuma sebulan tapi bertahun-tahun. Tapi kalau kita udah totalitas usaha kerja keras, insya Allah dengan komunikasi yang baik, meskipun yang mengat-mengat nggak mungkin istri terima kalau uang cadangannya cuma sedikit, mereka tetap setia kok, mereka tetap mau bertahan. Tetapi kalau udah dua pantangan itu ya satu, dua main tangan ya dewasa lah. Makanya saya nggak menyarankan itu. Itulah pentingnya orang punya ilmu, supaya orang punya adab, orang punya etika, orang punya moralitas. Makanya kan lo coba Jawa kan bibit bobot bebet. Kalau nggak karena kecerdasannya, karena kecantikannya, karena kekayaannya, ataupun karena akhlaknya, itu sebenarnya pakai dompet. Ya ideal itu sebenarnya ketidakidealan itu sendiri. Karena apa? Jadi teman-teman ya, wanita itu sebenarnya simpel ya. Kalau kamu serius, halalkan. Kalau kamu cengengesan, nggak serius, ya tinggalkan. Begitu juga sama, perempuan juga nggak mau dipermainkan. Meskipun dia sangat menyayangi, meskipun dia sangat mencintai gitu. Ya buat apa? Kalau pada akhirnya bicara sebuah maliki keluarga, maliki rumah tangga, itu kan bukan sebatas cuman sehari dua hari ya, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tapi untuk waktu yang sangat panjang. Itu butuh keselarasan, butuh kesadaran, butuh kecerdasan emosional, intelektual maupun spiritual. Idealnya seperti itu. Tetapi kan hari ini kan tidak banyak kan kita temukan laki-laki yang baik, itu kan sangat sedikit dan sangat jarang sekali. Rata-rata kan banyak bangsatnya laki-laki itu. Makanya jangan percaya kepada siapapun, jangan percaya kepada orang-orang yang baru kita kenal. Orang yang sudah kita kenal sangat baik pun kadang juga seringkali mengecewakan kita. Pada akhirnya kan akan muncul analogi-analogi ya, konteks kontekstual yang lain. Masa seorang istri harus mengemis untuk mendapatkan uang belanja dari seorang suami? Kata istrinya lihat jalur WhatsApp gitu. Terus sang suaminya juga ngomong lagi, masa seorang suami harus ngemis dulu sama istri untuk dapat dilayani di ranjang? Padahal sama istri gitu kan. Ya orang-orang umum biasa yang ngapain lah kalau ribet-ribet kita harus ngemis-ngemis kayak gitu kan. Atau kita bisa nyari di tempat yang lain. Ya bukan begitu. Kalau meskipun itu solusi juga kan, namanya kita udah berkeluarga dengan komitmen tanggung jawab, bicara etika, bicara logika, bicara estetika ya, moral ya, ya nggak begitu juga. Kalau seperti itu ya ngapain kita berkeluarga, ngapain kita berumah tangga. Jadi kan justru seni memaknai setiap peristiwa dalam kehidupan itu adalah guru pembelajaran dari kita. Namanya kita berkeluarga, kita punya pasangan ya, tumbuh dan berkembang dari dua keluarga yang berbeda ya. Pasti secara mindset ya, secara pola pikir, beda pikir dan beda tafsir, itu wajar. Nah bagaimana caranya menselaraskan itu kan, makanya butuh the wisdom of kebijaksanaan. Jadi tua itu kepastian. Tetapi kalau masalah bijaksana itu ada pilihan. Banyak hal-hal yang menopang, karena kan proses perjalanan dalam membangun mahligai sebuah rumah tangga itu nggak mudah. Saya sendiri itu generasi perintis, bukan generasi pewaris. Artinya kalau kita bicara seperti ini, kita benar-benar mengalami sinau atau laku, atau kedua-duanya. Itu adalah sebuah pilihan. Karena kita bukan mendapatkan privilege kemudahan artinya kemewahan, tapi privilege bagi kita generasi perintis itu ya ketidakidealan itu sendiri. Karena ideal itu sebenarnya nggak ada, yang ada itu adalah ideal, itu ketidakidealan sendiri. Ketika kita lahir dari keluarga orang miskin, keluarga orang nggak punya, orang tua kita cuma punya doa, dan kita cuma punya niat, dan kita punya semangat. Tahu sendiri kan tantangan hidup sekarang kan begitu sangat ketat iklim kompetisinya. Makanya di situ privilege tadi, entah itu berupa kelebihan atau kekurangan, itu bagaimana cara kita bijak, cerdas dan pandai dalam memaknai dalam setiap peristiwa kehidupan. Kalau kita bicara tentang kekurangan, ya otomatis nggak ada orang kaya. Itulah yang dikatakan mental miskin. Tapi kalau kita bicara tentang kelebihan, meskipun itu bukan berupa materi ya, bukan berupa nominal uang, pasti kita kaya. Itulah yang disebut mental kaya. Jadi kan bicara
definisi mental miskin dan mental kaya itu orientasinya bukan kepada nilai materi yang real, tetapi adalah sikap bagaimana kita mengelola, memanajemen, bukan cuma soal keuangan, tapi permasalahan yang datang setiap hari, setiap waktu, hilir mudik, lalu lalang tanpa diundang. Seolah-olah kan kita stres, depresi, bahkan bosan lah, jenuh. Tetapi justru kita lupa bahwa masalah, problem, konflik yang datang ke dalam kehidupan kita itu adalah guru pembelajaran dari kehidupan untuk kita. Mestinya kita bersyukur. Karena apa? Kalau otak, logika, pikiran kita itu nggak buat kerja, nggak buat banyak masalah, ya nggak jadi tajam, nggak jadi pinter, nggak jadi cerdas, nggak jadi bijaksana. Tetapi ibarat pisau, sebuah senjata yang diasah, diolah, mereka diasah, diolah, dipakai untuk kerja lagi, kan akan tajam, akan bermanfaat. Nah, logika berpikir kita harus seperti itu, mindsetnya harus benar. Kalau kita salah di dalam membaca setiap pola sudut pandang di dalam kehidupan, nanti mempengaruhi. Karena salah persepsi itu terbangun dari salah komunikasi, itu butuh kedalaman, butuh keselarasan, butuh presisi, butuh keseimbangan yang butuh pengulangan. Ya kita mesti harus berulang kali mencoba sampai menemukan komitmen kesepakatan antara kita dengan pasangan kita. Kalau bisa sih tetap sekali untuk selamanya lah, kita bangun sebuah kualitas keluarga yang baik lah. Paling enggak kita sebagai laki-laki harus bekerja keras, pantang menyerah, punya niat, punya etikat, punya kejung-jungguan. Mungkin lah ini kalau saya katakan ya, tantangan bagi seorang suami ya dalam hidup membangun sebuah malaikat rumah tangga itu: satu, jangan selingkuh, dan kedua, jangan main tangan. Mungkin kalau perempuan itu diajak hidup susah lah, kita pasti mengalami lah bagaimana uang belanja kurang, bukan cuma sebulan bulan tapi bertahun-tahun. Tapi kalau kita udah totalitas usaha, kerja keras, insya Allah dengan komunikasi yang baik, meskipun yang sangat nggak mungkin istri terima kalau uang cadangannya cuma sedikit, mereka tetap setia kok, mereka tetap mau bertahan. Tetapi kalau udah dua pantangan itu ya satu, dua main tangan ya dewasa. Makanya saya nggak menyarankan itu. Itulah pentingnya orang punya ilmu, supaya orang punya adab, orang punya etika, orang punya moralitas. Makanya kan lo coba Jawa kan bibit bobot bebet. Kalau nggak karena kecerdasannya, karena kecantikannya, karena kekayaannya, ataupun karena akhlaknya, itu sebenarnya pakai komplit. Ya ideal itu sebenarnya ketidakidealan itu sendiri. Karena apa? Semua pasangan yang menjadi pasangan kita hari ini itu adalah yang pilihan Tuhan yang terbaik bagi kita. Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita terus mencari bagaimana sikap di dalam memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Jadi nggak bisalah kita terus menyalahkan, kita menilai kekurangan pasangan kita, sementara kita sendiri juga banyak nilai minusnya. Pokoknya main asik, terus kreatif, terus produktif di Forum Sinau Kemandirian dan Kewirausahaan. Narti Wijaya itu selalu apa ya? Stop berpikir destruktif, apalagi nikah lah, rame tak berisik, sepi tetap asik. Salam.